wabarakatuh. Yaitu pada kesempatan malam ini eh, salah satu anggota daripada Tumaritis akan yaitu membongkar atau membangkitkan jiwa supranaturalnya yang akan dilakukan oleh ahlinya Kang Incuna garis miring Mbah Ukis. Nah, nanti ini akan dibuka jiwa supranatural. Sebelum dibuka, beliau yaitu suruh sholat hajat dulu 2 rakaat. Setelah itu baru nanti pembangkitan jiwa supranatural sebelum mempelajari ilmu-ilmu hikmah yang lain. Nah, jadi itu adalah ilmu jiwa supranatural ini harus khusus, harus ibaratnya itu ada sebuah wadah dari keilmuan hikmah atau ilmu-ilmu paranormal. Terlebih dahulu jiwa supranaturalnya harus dibangkitkan. Nah, nanti untuk selanjutnya setelah sholat, pengaktifan yang akan dilakukan oleh Kang Incuna atau ya, di sini posisi berada di Taman Hura, taman wisata di Jalan Abdurrahman, yaitu di Jalan Baru. Ini tempat wisata yang sangat luas sekali. Ini keberadaan posisi di musolahnya. Nah, ini salah satu daripada anggota Tumaritis coba mengaktifkan jiwa supranaturalnya yang dilakukan oleh Kang Incuna. Cara pengaktifannya saja yang belum, maka malam ini akan diaktifkan jiwa supranaturalnya oleh sang ahli. Bang Yunus ini apa? Bang Yunus di mobil itu, Bang. Bang Yunus kayaknya tidur di dalam mobil kayaknya. Sama itu sama si apa? Saudara. Nah, monitor ini mau hidden. Saya posisi di musola. Ini terlebih dahulu yaitu membuka radar gaib. Nanti setelah dibuka radar gaib, maka dilakukan penyelarasan sehingga beliau yang sedang menyelaraskan merasakan energi-energi yang terasa di badannya, terutama di telapak tangan, dari energi halus, energi hangat, energi panas, energi kasar. Nah, ini untuk memperkuat kekuatan energi yang dilakukan, maka sang guru yang membuka radar gaibnya menambahkan power kekuatan energi supaya kepekaan daripada yang diselaraskan semakin tajam. Mohon maaf, ini dari pencahayaannya kurang terang karena garda persaudaraan posisi yang penerangannya kurang efektif. Nah, di sini adalah garda persaudaraan, Tumaritis garda persaudaraan. Beliau saking merasakan energinya sampai keluar keringat. Ini bukan rekayasa ataupun dibuat-buat, akan tetapi ini benar nyata. Beliau pertama yaitu belajar untuk membuka radar gaib, membuka kepekaan tentang
hal-hal gaib mistis, terutama dengan cara membuka radar gaibnya, merasakan semua energi yang ada di sekitarnya. Dan untuk semua orang ini bisa yaitu dilakukan, bisa dibuka jiwa spiritualnya, cuman kita tinggal kemauannya saja. Karena setiap jiwa manusia itu mempunyai jiwa spiritual, hanya tata caranya dan pengembangannya yang kita belum tahu. Dan di sini kita harus dipandu langsung oleh ahlinya yang sudah menguasai tentang jiwa spiritualnya. Maka terutama dia ada tata cara yang dilakukan sebelum penyelarasan, seperti tadi yang sudah kita saksikan. Awal pertama itu mandi terlebih dahulu. Nah, setelah mandi berwudu, setelah berwudu melakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat hajat 2 rakaat, maka di situ baru melakukan meditasi, duduk dengan tenang, dan mulai penyelarasan, pembukaan radar gaibnya dan kepekaan tentang hal-hal mistis. Ini bisa saja dilakukan oleh semua orang, cuman tinggal kita keinginan membuka radar gaibnya, keinginan untuk belajar terutama. Kalau kita benar-benar untuk belajar, maka insya Allah apa yang kita hajat, apa yang kita niatkan, apa yang kita pelajari akan hasil, dan kemungkinan kita akan bisa seperti apa yang kita harapkan. Cuma kuncinya kita sabar. Sebenarnya di sini melakukan kepekaan terlebih dahulu dalam radar gaib, hal-hal mistisnya, kepekaan energi minimal itu setengah jam. Cuman di sini kita mempercepat kekuatan energi, yang penting sudah masuk keilmuannya ke seluruh tubuh dan bisa merasakannya. Jadi tidak harus setengah jam juga. Dan nanti setelah penjelasan seperti ini, ada wiridan yang harus dibaca, yang harus diwirid oleh pengamalnya untuk memperkuat energi, untuk memperkuat kepekaan radar gaib dan hal-hal mistis. Dan keilmuan ini yaitu multifungsi, bisa digunakan apa saja, ada panduannya juga bukunya. Yang penting kalau pengen bisa, yang penting kita niat dengan sungguh-sungguh, karena niat itu bukan sekedar hanya di hati, harus muktaronan bifi'lihi, harus dibarengi dengan mengerjakannya, pengamalannya. Insyaallah dengan niat maka semuanya akan berjalan dengan yang diharapkan, dan mudah-mudahan kita belajarnya itu ada dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada panduan dan ada sanadnya, terutama sanad yang kita perlukan dan yang kita pegang sebagai fondasi patokan kita.
karena sadar itu adalah hal yang paling penting. Yang ditakutkan kalau keilmuan tidak punya sanad, itu dikhawatirkan kita bergurunya kepada setan. Tapi kalau kita ada panduan dari sang guru dan sanad-sanadnya, maka kita tidak akan menyeleweng dan tidak akan keluar daripada syariat agama Islam. Beliau merasakan suatu energi yang sangat luar biasa, energi yang sangat keras. Di tempat ini sebenarnya cocok sekali, karena ini adalah salah satu taman yang jarang juga dikunjungi dan adalah sebuah hutan dekat perhutanan. Maka keilmuan ini identik dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib, supaya kekuatan power energinya sangat dirasakan, yang sangat kuat dan cepat untuk dipelajari, cepat untuk kepekaan terhadap gaibnya. Oke, acaranya Jiwa Pembangkitan Jiwa Spontan sudah selesai. Bang, mau nanya nih bang, pembangkitan jiwa supernatural itu apa sih? Pembangkitan jiwa supernatural? Jiwa supernatural. Ya, coba bang, duduk bang. Jadi minta penjelasannya bang, penjelasan tentang tadi pembangkitan jiwa supernatural. Jadi jadi semua manusia itu memiliki jiwa spiritual. Tapi terkadang manusia itu tidak peka bahwa dia itu sejak lahirnya diberi kelebihan oleh Allah. Semua orang bisa jiwa spiritual. Cuman terkadang dia tidak mau mencari ilmunya atau cara membukanya. Jadi contohnya tadi saudara Mujib Abdullah tadi, dia pembukaan spiritual jiwanya, supaya peka, supaya dia juga terbuka untuk memahami spiritual. Ini media tadi pengaktifan. Itu kan bang gini, sebelum diaktifkan itu kan mandi terlebih dahulu. Itu supaya apa bang? Alasannya supaya mandi terlebih dahulu itu? Yang pasti mah karena manusia ini kan terkadang tidak sengaja dia memiliki hadas kecil, hadas besar. Lebih bagus itu mandi. Jadi setelah hadas besar terbersih, tercuci, baru hadas kecil. Sehingga secara manusiawinya, secara zohirnya suci lah, bersih. Ya sebenarnya manusia nggak ada yang suci, nggak ada yang bersih. Semuanya karena yang suci itu jiwa dan raganya hanya Kanjeng Rasul. Jadi itu cuma menghilangkan hadas saja bang ya? Ya, bukan hadas. Namanya kita menghadap Sang Pencipta. Apa salahnya kita berbersih diri? Selain kita berbersih pikiran, berbersih hati, jiwa, badan juga dibersih juga. Jadi kalau kita hanya membersihkan dalam, sedangkan luarnya kotor, sama aja bohong. Contoh seperti pisang, kulitnya kotor, pasti orang cuci dulu. Sebenarnya bukan kulitnya dimakan, dalamnya. Ya begitu juga kita. Itu dulu yang bisa sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Makasih bang. Oke. Ini adalah setelah pembangkitan jiwa supranaturalnya, maka beliau yaitu suruh untuk mendeteksi barang yang terdapat, baik itu berupa wapak atau peninggalan atau pusaka. Nah di sini di dalam sarung yang terbungkus dengan kain putih, di situ terdapat yaitu sebuah pusaka. Nah maka beliau mengetes kekuatan energinya, apakah masih terdapat kekuatan energi dari pusaka tersebut atau tidak.
yaitu setelah pembangkitan daripada jiwa supranaturalnya tadi. Daripada pembangkitan jiwa supernatural ini adalah ciri khas, yaitu bila mana orang ingin menjadi paranormal, maka orang tersebut harus memiliki atau harus dibuka terlebih dahulu jiwa supranaturalnya. Maka setelah itu baru bisa mempelajari ilmu-ilmu yang identik dengan ilmu paranormal. Contohnya adalah yang setelah tadi telah dibuka, ini adalah ilmu yang disebut dengan ilmu NS, ilmu Nogo Sosro, cuma namanya saja, cuman ini identik dengan ilmu energi. Energi ini bisa berfungsi berenergi alam. Nah, dari alam ini bisa berbentuk yaitu keras atau lembut seperti angin atau seperti batu yang keras. Kekuatannya bisa dengan dingin ataupun panas. Maka di sini beliau membuka kepekaannya. Panas ya, Kang? Panas. Jadi acara selanjutnya, jadi sekarang acara selanjutnya pembersihan energi negatif yang ada di tubuhnya saudara kita Roni Barat. Roni Barat. Siapa Roni Barat, Bang? Berhubung ini dukunnya sombong, jadi nggak diperhatikan deh. Acara selanjutnya yaitu acara ngobrol-ngobrol biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.